Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 24 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Bagian dari dalam bacaan Injil hari ini kerap kali kita dengar, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Menurut orang banyak yang dipahami oleh para murid, siapakah itu Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Kemudian ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Petrus memberi jawaban yang menurut saya sesuatu yang tepat. "Engkaulah Kristus dari Allah." Jawaban kita pun kurang lebih sama seperti jawaban Petrus, bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Yesus itu adalah Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menebus segala dosa kita. Tetapi ada kalimat yang menarik dari dalam bacaan Injil hari ini. Di awal bacaan Injil, pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, inilah dia kekuatan doa. Tuhan Yesus melakukan doa, terus berdoa. Dari dalam bacaan Injil banyak kali kita akan mendengarkan ungkapan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalin relasinya dengan Sang Bapa. Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang terus berdoa. Mari, suatu ajakan juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berdoa, juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita sungguh menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan? Apakah kita bisa menyerahkan diri kita secara utuh kepada Tuhan? Dan semuanya itu bisa kita lakukan bila kita rajin berdoa. Buah dari doa adalah percaya. Buah dari doa adalah kasih. Buah dari doa adalah tuntunan dalam hidup kita ini, di mana akhirnya perkataan kita penuh dengan kasih, perbuatan kita juga penuh dengan kasih. Doa membuat kita semakin memahami apa yang menjadi rencana, rancangan Allah kepada kita sekalian. Dan Tuhan Yesus menangkap itu. Karena Tuhan Yesus rajin berdoa atau rajin menjalin relasi yang akrab dengan Bapa, Allah Bapa, maka Tuhan Yesus bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah untuk Yesus putranya. Dikatakan dalam ayat 22 bacaan Injil hari ini, Yesus lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Ini kehendak Allah Bapa, bahwa Tuhan Yesus harus mengalami kematian, dipaku di kayu salib, tetapi dalam kematian itu memancarlah keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus akan menderita, menanggung banyak penderitaan, tidak disukai, ditolak. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, dan Tuhan Yesus tahu itu. Ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara mati, wafat di kayu salib. Dan Tuhan Yesus menerima itu semua, karena itu adalah kehendak Allah Bapa. Dan akhirnya kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah kematian yang sia-sia. Bagi Tuhan Yesus sendiri, kematian di kayu salib akan membuahkan kebangkitan. Ya, pada hari ketiga Yesus bangkit dari bagian akhir bacaan Injil hari ini. Dan kebangkitan itu adalah buah dari kesetiaan Tuhan Yesus kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Bapa, kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kita, kita sungguh bisa menangkap kehendak Allah.
Dan itu menuntun kita ke jalan hidup yang baik, ke dalam hidup yang benar, ke dalam hidup yang penuh dengan kasih Allah. Orang yang rajin berdoa itu dituntun oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kasih. Sangat kelihatan bagaimana orang itu dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Atau saat ini banyak orang yang mengaku diri dekat dengan Tuhan, mengaku diri dekat dengan Tuhan. Tapi hidupnya itu sia-sia. Kenapa? Suka mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang lain, menghujat orang lain, tidak menerima perbedaan, tidak mengakui kebinekaan, dan merusak kebersatuan, kebersamaan. Nah, itulah dia. Tapi mari, orang yang menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, dengan Allah, pasti menciptakan suasana damai, persatuan, cinta kasih, kerukunan, itu yang muncul. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita jujur dalam kebersatuan kita dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, dan biarlah doa-doa kita itu menuntun langkah kehidupan kita untuk semakin mengasihi, mencintai sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.